tanpa mengurangi rasa lemas yang tiga Kita lewatan ke 10 kali ya. Kita baca secara langsung diatur. bukan target hatam kita gitu. Menikmati mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ada faktor sunnah tujuh sholatin binasatin. Kemarin kita bahas tentang barang-barang yang sunnah yang ada dalam sholat. Kalau dalam kitab Fathul ini memang tidak dirincikan sebagaimana dalam kitab Irsyadul Ibad. Kalau di dalam kitab Irsyadul Ibad itu perkara-perkara amalia-amalia yang sunnah dalam sholat itu dibagi dirinci dibagi menjadi dua. Ada yang jenisnya sunnah hayat, ada yang sunnah amat. Di sini juga dibahas sunnah amat apa saja. Tapi kalau secara makna itu di bagian itu ya ada banyak kelebihan, ada kurangnya, dan itu sistematisnya enak dengan kitab Irsyadul Ibad. Jadi Irsyadul Ibad itu di sunnah-sunnah disebutkan sunnah-sunnah dalam sholat itu ada dua, ada yang sunnah hayat, ada yang sunnah abad. Sunnah hayat itu nopo mawon, sunnah abad itu nopo mawon. Nah, itu supaya kita ngerti amalia-amalia yang sunnah dalam sholat itu nopo mawon. Karena sekali lagi ketika kita melakukan amal ibadah, kita ngerti dasarnya itu juga sekali lagi kalau menurut secara kualitas ibadah itu akan beda. Ya, kita beribadah, tapi bukan ngerti dasarnya. Kalau ini 2 rakaat sama-sama 2 rakaat, si A bukan ngerti. Kasarannya betul ngerti ilmunya sholat, tapi ngerti dasarnya, ngerti ilmunya, hasilnya juga tidak. Itu kalau dalam sholat. Puasa sama-sama puasa, besok satu hari, si A dan si B secara kualitas juga sudah sangat mungkin. Sama-sama kalau muamalah, sama-sama orang sodakoh. Kalau ini kalau 4 kita bahas tentang itu, yang satu diingatkan hanya untuk dirinya sendiri, yang satu diniatkan untuk mereka yang sudah meninggal, kan beda. Kalau secara kualitas akan menentukan. Bahkan kadang malah ekstrim lagi, sama-sama melakukan amalia, tapi yang satu hukumnya haram, yang satu hukumnya boleh. Nah, ini kan ekstrim. Contoh ini tolak nih. Ibu yang sedang menstruasi atau haid itu yang dilarang apa mau? Baik itu sholat sunnah ataupun sholat tawaf. Tawaf baik itu tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunnah, kan benar. Sedikit gambaran yang jarang enten impian yang jarang ngerti tentang ilmunya umroh dan haji. Jadi haji dan umroh itu rukunnya sama, kecuali di dalam wukuf di Arafah. Ya, rukunnya sama. Ikram di umroh ya ada ikram, ada tawaf, ada sa'i, pun haji juga demikian. Tapi kalau haji nanti ada wukuf di Arafah. Itu yang membedakan kenapa haji waktunya tertentu. Ketika Dzulhijjah tanggal 9 Arafah itu harus di sana. Tapi kalau umroh, nah tawaf yang termasuk rukunnya umroh maupun rukunnya haji itu yang disebut dengan tawaf yang wajib, karena bagian dari rukunnya itu harus dilakukan, kan? Tapi ketika kita mau melaksanakan haji ataupun umroh, setiap kita mabit nginep dari hotel ataupun dari apapun itu di sana, ketika mau menuju ke Masjidil Haram itu
kita disunahkan untuk tawaf dulu. Itu tawaf yang sunah, karena dengge, tawaf yang sunah. Jadi yang tidak boleh itu seorang orang yang sedang satu sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Yang kedua, tawaf. Terus kemudian masuk mungkin dalam masjid ini, berarti kalau di makom asal betul. Bicara apa kan kalau kita masuk ke makam. Nah, di antaranya lagi adalah mendemek. Mushaf, bukan Al-Quran tuh. Mushaf. Lu apa bedanya? Kalau Al-Quran itu pasti mushaf. Tapi kalau mushaf, ya mesti Al-Quran. Karena mushaf adalah setiap sesuatu yang di sana ada ayat-ayat Al-Quran tertulis di sana. Murni ayat-ayat Al-Quran, tidak ada nomor terjemahan. Ya, itu mushaf. Dengan kata lain, tidak harus kertas. Misalnya, tembok tempikir ditulis surat Yasin. Jadi ini mushaf. Makanya dalam bahasa Masail bagaimana dengan file, ya, file yang di sana banyak ayat Al-Quran. Flash disk. HP termasuk. HP. Ngesih. Anggap niki flash disk lah, niki filenya kata gitu. Item file yo video macam-macam, dan termasuk diantara file ayat Al-Quran. Nah, kalau hasil Basul Masail itu ini akan menjadi mushaf, flash disk ini jadi mushaf selamanya atau jadi di sana ditafsir. Ketika file ini dibuka di layar monitor, ayat Al-Quran, nah itu menjadi itu yang mushaf. Tapi begitu hilang, enggak gitu, tidak lagi menjadi mushaf. Bisa diterima? Bisa. Di monitor pun demikian ya HP, misalkan muncul surat Yasin, jadi ini mushaf. Di layar ini loh, LCD-nya ini mushaf. Artinya ketika kita tidak punya, kita junub atau kita menstruasi, junub itu ya misalkan kita berkumpul menjauh, atau kalau nisbat yang belum punya menokoh pasangan warnani misalkan ya yang sempat habis gede, dan itu junub. Atau berarti kita megang ini jenazah, monitor ini loh, itu mushaf. Pun demikian sama ketika kita nulis atau membaca, junub, orang yang larangan junub atau orang yang menstruasi kan mendemek, memegang atau membawa atau membaca ayat-ayat Al-Quran, gitu. Jenazah, gitu. Sama-sama si A dan si B ini ibu mbak yang sedang menstruasi. Dia ingin mengamalkan sebuah hadis yang disebutkan kullu amrin dibalik setiap sesuatu yang punya nilai positif, sesuatu yang baik. Kullu amrin dibalik layu tada'u bismillah, ketika dalam mengawali sesuatu yang baik itu tidak diawali dengan bacaan bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa abroh, maka sesuatu itu nilai barokahnya berkurang. Sesuatu yang baik ini kan nggak tahu dengan dahan, dengan ngunjuk, maka berdasarkan survei air yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, secara susunan mulut pun juga akan beda ketika tidak dibacakan dengan ayat-ayat itu. Berarti kan beda nih gitu. Artinya kan ternyata hadis itu kan luar biasa. Kita ingin mengamalkan hadis itu tapi dalam kondisi menstruasi. Si A membaca, akhirnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, diniati dzikir, mengamalkan hadis tersebut. Si B membaca Bismillahirrahmanirrahim, diniati membaca ayat Al-Quran. Si B ini kanung, tapi si A ini tidak nonton apa.
Bisa dimengerti? Sama-sama amaliyahnya, tapi hasilnya beda. Sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi hasilnya beda. Ini sing setunggal kasaran, sing setunggal dadake ganjaran, sing setunggal dadake dosa. Makanya dari awal saya matur tadi itu contoh aplikasi dari ketika kita mengamalkan satu amal ibadah tapi didasari dengan ilmu, kita ngerti kasarannya kok. Di dasare mboten taklid ora jari, oh ya jari ngomong ngono ya aku melu-melu, mboten. Itu akan menentukan kualitas ibadah kita. Itu ekstrimnya kayak gitu. Melakukan hal yang sama hasilnya beda, Bu. Hasilnya beda. Cerita sedikit, makanya banyak santri-santri pondok terutama sekitar Kudus, Arwan. Bisa dibayangkan lah kalau mbak-mbak santri putri ya program takwid ketika menstruasi mereka mboten maca babar blas kira-kira padha ilang budang hafalane gambarane kan ngoten nggih to kalau kita yasinan setiap Jumat mawon hafale ya ora apal-apal kasarane kan ketara wae iya, itu biasa tak loh, dari Al-Quran, makanya beliau mengambil kaul yang itu, ketika mereka anak wedok itu nak pas menstruasi ngapunten, nggone Quran terjemah, tapi oleh baca diniati dikit, sakit tapi. Nah kalau hukum. Ya kita ada dasar rujukan dasarnya Bu. Gitu. Bukan kok niat tapi bukan nonton rujukan dasarnya nggih. Tahu itu dari awal kalau terus. Pak nasi yang tadi ampun saya tadi ya yang kata enggak misalnya mushaf berarti misalnya pas ini kita buka pas ayat-ayat Al-Quran berarti itu memang tidak boleh ya. Yang disebut mushaf adalah puluh syai'in bihi jadi setiap sesuatu yang di sana ditulis ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kan banyak itu Bismillahirrahmanirrahim itu ya ayat Al-Quran gitu. Artinya tidak harus saklolong Al-Quran dan tidak ada tulisan lain. Kalau ada terjemahannya beda. Oke. Kita pun misalkan kita bawa Al-Quran kita ngertas jenengan, tapi isinya tidak hanya Al-Quran, kan untuk yang kita bawa yang lain kan boleh juga. Jadi, nah niku mensikapi kembali lagi ke menuju ke sini. Jadi sunnah di dalam kitab Irsyadul Iqbal itu disebutkan ada dua sunnah. Yang pertama sunnah hayat, kita melapatkan niat kita dengan lisan itu kan sunnah, gitu. Membaca usolli sunat usolli fardhu zuhri rokaatain menyebutkan jumlah angkanya, menyebutkan menghadap kiblat sampai menyebutkan lillahi ta'ala itu kan hukumnya sunnah. Menyebutkan ada atau qadha itu kan hukumnya sunnah. Nah itu sunnah yang apa? Itu sunnah yang hayat kan ada. Nah niki yang disebutkan ini kebanyakan ini yang hayat. Walaupun rasanya konsekuensi ketika kita meninggalkan barang sunnah hayat itu enggak ada bedanya dengan sunnah hayat dan akad sambil itu. Kalau sunnah akad ketika kita meninggalkan maka ada konsekuensinya, disyariatkan sujud tahwi. Jadi mungkin enten yang sunnah akad sama-sama sunnah loh ya, tapi di dalam sholat itu dibagi menjadi dua sekali lagi. Ada yang hayat, ada yang akad. Kalau yang akad contohnya ada doa kunut subuh atau pertengahan Ramadan, tahiyat awal, membaca sholawat di doa kunut itu sunnah akad. Membaca sholawat sunnah hayat. Membaca sholawat di tahiyat awal itu sunnah akad. Sedikit informasi
bahwa membaca sholawat dalam sholat itu macam-macam hukumnya, Bu. Ada yang termasuk rukun. Jadi kalau rukun kan harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka batal sholat kita. Oke. Membaca sholawat di tahiyat akhir itu rukun. Pak Alihi. Membaca sholawat di tahiyat awal itu bukan rukun, tapi sunnah ab'ad. Membaca sholawat di doa kunut itu sunnah hayat. Ya, kan beda-beda. Kalau mau mengerucut merinci tentang sholawat dulu, gitu. Merinci tentang hukumnya membaca sholawat di dalam sholat. Oh ya dulu, oh macam-macam tafsir. Ada yang sunnah hayat, yaitu ketika kita membaca sholawat di doa kunut. Ada yang sunnah ab'ad di tahiyat awal. Konsekuensinya ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad adalah sujud sahwi. Ada yang itu termasuk rukun. Kalau rukun harus dilakukan, terlihat. Nah, sedikit informasi juga bahwa ketika meninggalkan sunnah ab'ad maka disyariatkan untuk sujud sahwi. Berarti yang penyebab sujud sahwi kita meninggalkan sunnah ab'ad, Mas. Salah satunya, Bu. Salah satunya disyariatkan sujud sahwi adalah kita meninggalkan sunnah ab'ad. Berarti ada yang lain, nggih. Nah, dan salah itu enten sekawan. Ada 4 penyebab sujud sahwi. Yang pertama, ketika kita meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad. Malah tengen iki kula wacake bro. Ampun serius-serius gitu. Mungkin cepat ngantuk. Berarti nak sing ngantuk lagi sing serius, nggih. Jadi ada 4 penyebab kita disyariatkan sujud sahwi. Yang pertama tadi, yang kedua melakukan sesuatu yang apabila ada unsur kesengajaan maka batal sholat kita. Melakukan sesuatu yang apabila ada unsur kesengajaan batal sholat kita. Tapi kalau tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, maka sholat kita tidak batal, tapi disyariatkan untuk sujud sahwi. Contohnya apa? Nah ini. Jadi beda ini. Kemudian kita kasih satu saja atau sarai sapinya. Asbabus sujud sahwi arba'atun itu rodo. Dan seperti tapi masih ada hubungannya barang-barang senang gitu. Ada 4 penyebab kita disyariatkan untuk sujud sahwi. Al-awalu tarku batin min ab'ad di sholat au batil ba'di. Meninggalkan salah satu sunnah ab'ad. Salah satunya. Asani fi'luma yang tulu amtu. Yang nomor 2, melakukan sesuatu yang apabila ada unsur kesengajaan batal sholat kita. Fi'luma yang tulu amtu. Wala yang tulu sanggup tidak pala gunasian. Tapi manakala dilakukan dalam kondisi lupa, tidak ada unsur kesengajaan, maka sholat kita tidak batal. Tapi mungkin sebelum salam kita sujud sahwi. Contohnya nopo. Kata kalau sering kadese nate ngatur ke, sholat makan jugetan ngomong batal nggak? Batal. Nak sengaja atau jawabnya nak kata dulu ini kan biasanya orang-orang idealis lah ngomong makan gerakan lebih dari 3 kali dalam satu rukun batal ya dulu kan gitu. Nah sengaja ada unsur kesengajaan sadar diri batal, tapi nak bukan sengaja batal. Contoh, kalau sering nyontoke jenengan sholat buka HP, dari kita ngaji, sholat sujud, gitu. Kurangnya bukan yang lari. Ternyata untuk pertengahan sholat lari dengan
Melayu langsung juga akhirnya jenengan sebelum Melayu kira-kira di sini kan ibu. Nah spontanitasnya misalkan misalkan enggak masa sholat kok ngarepin HP. Misalkan ini contoh. misalkan waktu ngomong iki lho lucu nih. Nak wong keluarin semoga saja di sini tidak ada. Ada itu nak wong wedok, jadi nak tonggo di pulau itu enten. Nak kaget terus latai sing muncul macam-macam ngoten niku. Tonggo di pulau itu enten nak kaget juga niku wis ketiban kadal, ketiban cecak, gitu. Ya cecak nih. Ketiban cecak Melayu, Pak. Melayu. Nggih. Otomatis. Tesih saya Melayu. Nah tonggo pulau niku nak ketiban ngoten niku sing medal niku kalimat latah wah kadang sangat banget. Es tuh niki niku nggih mboten nate ngenten nggih. Copot ngoten tesih lumrah. Kadang sing disebut sing gadane apa lanang es tuh lho Bu. Dan pas ngoten niku pas salat nyuwun sewu. Pas salat jenengan ketepatan enten cecak tiba kan ya perlu kowe jenengan dan kira-kira nak pun biasa latah ngoten kan memungkinkan muncul niku. Enggak tahu dan salate. Nah niku mila niku kula matur nggih Bu. Niku prinsip Spontan. Tidak rencana. kula wangsuli meleh. Kula wangsuli nggih. Jadi penyebab sujud sahwi, satu kita meninggalkan, wis niku wajar. Yang kedua, fi'lu ma yudhuru amdu, melakukan sesuatu yang apabila ada unsur kesengajaan batal sholatnya. Jadi kan sholat, mengerti sholat kalian nyekel permen batal, ada unsur kesengajaan. Tapi ketika sholat, tengah-tengah sholat karena untungnya keluar bedi, enten niku enten dagingnya, misalkan ya. Ginjal ketika saking kusuke boleh tak daging tikus ya artinya itu spontanitas pas spontan tidak orang diwo lah gambire nggak sadar diri bahwa kita sedang sholat boleh aku bilang loh sebelum sholatan gue nggak tahu dan sholat nah termasuk niku wau latah niku wau tiba cecak langsung sing muncul kalimat yakna dan itu kata gitu juga niku jarang asyo dan sebagainya terus nak pas kondisi sadar batal mau lebih dari 2 huruf gitu ada unsur kesengajaan mau batal tapi nak bukan sengaja kali bisa bukan apa-apa Bu oke ada ditame nggih kados ini salat niki kasusnya sing kalau ini kelatur nggih jenengan salat makmum ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat pokoknya ketinggalan saking kusuke kusuk mikir sing liya maksudnya ketika imam salam jenengan harus salam Bu sampai dinya salaman karo sebelah kanan kiri dadak cerita berarti kabeh ini masa apa tiba enten sing nimutke atau mungkin iling dhewe kirang sak rakaat iya dadak idoi barang gitu padahal jenengan ya mun pindah tempat pisan gitu kira-kira sholatnya batal enggak. Nah, kalau ini kan teratur, ketika kados ngoten niki wau, kok masanya masih dalam waktu yang tidak terlalu lama, gitu. Maka tinggal jumeneng berdiri, pakai takbir intikal monggo Allahu Akbar, meneruskan kekurangan 8 rakaat. Tapi terakhir sebelum salam tutup dengan sujud sahwi. Karena kita melakukan sesuatu yang apabila ada unsur kesengajaan batal sholat kita Bu. Karena nih wow jenenge lupa kan tidak ingat. Iya. Iya. Maka tidak batal. Tapi tidak batal.
Ya kecuali nak mun tak rong piring mun pindahkan griya. Sholatnya kurang sak rakaat. Ya tetap kan. Tapi kalau misal kasus-kasus seperti itu kaya, kaya. Ya kalau persis kados ngeten hayal mungkin bukan hayal sebetulnya. Baru misalnya. Jarang tapi tidak mustahil ngoten. Jarang atau mungkin sulit terjadi tapi tidak mustahil. Sebelum kita lanjutkan kembali meleh tenggen sunnah yang sehat niku wau ternyata salah satu penyebab sujud sahwi. Penyebab yang lain diantaranya adalah kita apa nih istimal itu member nambahi rukun fitriyah kados dene kasusnya jenengan ketika sholat dhewean mau jumlahi telu papat ya nanti mudah dulu hayal itu realistis manusiawi gitu telu papat selama ini kan pilih sing rakaat sekarang yang cepet rampung padahal secara kaidah fikihnya pilih sing rakaat sedikit ketika benar-benar 50-50 antara ya tidak. Oke, telu papat ya berarti telu mawon kan ada. Padahal kenyataannya pun papat Bu. Berarti sholat zuhur jenengan pinten rakaat berarti kenyataan 5 toh. Beda 5 rakaat. Nah, ketika ihtimal kados ngoten niku wau, member niku wau ten pelaksanaan rukun yang fi'liyah, rukun yang harus dikerjakan. Jadi sekali lagi rukun dalam sholat itu kan ada yang jenisnya qalbiyah, jenis hati, yaitu niat. Niat makanya itu pekerjaan hati. Ada yang rukun qauliyah harus diucapkan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah, sholawat itu harus diucapkan. Ada rukun yang harus dikerjakan, rukun fi'liyah. Kita ruku, i'tidal, sujud. Itu kan harus dikerjakan. Jadi kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi rabbana dan sebagainya. Itu sunnah. Tapi yang wajib dilakukan adalah gerakan ikhwalah. Ketika kita ihtimal member menambah rukun yang dikerjakan, yang jenisnya pekerjaan dilakukan, berarti pakai rakaat, rakaat akhirnya. Ketika yang demikian maka disyariatkan untuk sujud sahwi. Makanya ketika jadikan kita sholat dhewean beda dengan makmum loh ya. Kita sholat dhewean berdua telu papat ya pilih 3 walaupun kenyataannya 4. Berarti kita sholat 5 aja sebelum salam kita disunahkan untuk sujud sahwi dan wow. Oke, sujud sahwi. Dan bagaimana kalau kita jadi makmum? Kalau jadi makmum, kalau jadi makmum, delok-delok Bu. Kalau makmume ihtimal kados ngoten niku wau menghadapi problematik kados niku wau akhirnya wis di subhanallah. Kalau iki mun subhanallah tapi imamnya tetap ngeyel, gitu, nambahi 1 rakaat. Padahal sholat zuhur wis 4 rakaat iki. Imamnya yo mantep, nah iki kurang siji. Si makmum kita yo mantep nah itu wis 4 rakaat. Bahkan wis subhanallah sing subhanallah enggak. Tak soal iki tok, enten 3 napa pinten tapi imam tetap ngeyel berdiri karena dia yakin kurang 1 rakaat. Terus pun sikap kita. Kalau kita meyakini itu sudah sempurna 4 rakaat, kok melu makmum malah batal salat kita. Nah, sebagai makmum loh kalau kita wes tetap melu imam akhirnya tetap berdiri ya kita meyakini itu 4 rakaat. Dan terus sikap kita mufarokoh Bu, mau salam sendiri mau nunggu imam selesai tahiyat lagi kita mengikuti salam bareng dengan imam karena ingin golek barokah dengan imam jamaah monggo. Tapi kalau kita yo ragu mamang yo wajib melu imam. Oke,
wajib melu sujud sahwi. Oh, kita lanjut ya. Malah. Far'un sunnah dukul sholatin binasatin. Jadi ketika masuk wayahe sholat teng dhuwur kita niki berarti baleni niki kalau ini enggak ada sing yang kenapa-napa sing dereng krungu atau nambahi nakit mulai kenapa-napa. Mari sudah diulangi lagi. Jadi kita terengginas. Dinasatin kelawan terengginas. Jadi ketika manjing waktunya sholat yo semangat ojo apa arasa-rasana wis dhuwur dadi sholat nah karena di Allah Ta'ala ini ayat Al-Quran berarti Dhamma tariki bikoli tidak komu ila sholat komu usala. Jadi ketika sholat jangan sampai kita roso-roso. Ketika manjing wayah sholat ya terginas. Itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Wa faraghitul qalbin. Motong ke hati. Biasanya nak hati ora mikir blas ora fokus blas kan ngotong ke kan ekstrim kok ora mungkin. Maksudnya ngotong ke hati niku minasawa gili dari permasalahan-permasalahan dari kesibukan. Artinya yaudah fokus sholat ngoten lho. Salah kesik masalah-masalah dunia, masalah-masalah di luar sana, salah kesik. Dengan kata lain nggak nak. Nah, kalau sering ngaturkan itu, yuk kita fokus dulu ke bacaan sholat. Walaupun mungkin, nilai belum dimasuk IKB dan sebagainya. Minas awalili dari berbagai macam kesibukan. Karena apa? Mendadak fokus faraghi qalbin itu fokus. Dan anahu krono sak temene faraghi qalbin kita mengosongkan hati kita itu aqrabu ilal khusyuk. Itu akan lebih mendekatkan pada khusyuk. Jadi nah, sholat, mau sholat, pun pekerjaan yang sifatnya kita susuk, uya, jadi maksudnya dan sebagainya, ya wis bisa lagi sih, benar. Terus apalagi yang sunnah, wa sunnah fiha fi ayi sholat, usukun bi qalbihi, usuk atine, jadi wow, ya Allah yang buruk, maksudnya itu. Pengertian khusyuk biqalbi bi Allah yang dura fihi wa ruma fihi huwa fihi wa inna ala qabil akhirah. Maksudnya ngene. Jadi dia fokus terhadap apa yang kita sering ngaturke, apa yang kita baca dan apa yang kita kerjakan dalam sholat itu. Dan apa fokus kita, apa yang kita kerjakan dan apa yang kita baca dalam sholat itu. Sebagai mungkin di luaran banyak yang menunggu kita dan sebagainya kasarannya kan mana pikiran terpundi-pundi nah, ya wes fokus lebih prioritas kepada pekerjaan apa yang dikerjakan dalam sholat dan yang kita baca itu nak pingin khusyuk nak pingin khusyuk terus langsung mawon ada buru kiraatin tengah dapen itu. Oh, wabi Jawa anjing dalam kurungan ya. Wabi Jawa hihihi. Dan dengan anggota badan kita, maksudnya kalau aturnya, jadi kita fokus dengan bacaan dan gerakan di Jawa dengan fisik anggota tubuh kita. Orang sholat, harus berjilaan, juga kan gerakan biji kan nggak masuk itu kan Pak, misalkan ya, nggak masuk itu kan jadi misalnya juga kalau biji misalkan ya bukan ansal dengan kata lain itu bukan jadi khusus ada buru kiraatin paling bawah dulu niti-niti angen-angen artinya bacaan ada buru niku ngangen-ngangen ayat amul ngangen-ngangen makna yang kita baca sekali lagi itu hukumnya sunnah Bu. Kalau ini kan disebutnya wa sunnah di atas hukumnya sunnah dan tidak wajib kita sholatnya batal kabeh. Kalau wajib karena
Ya diakui atau tidak, ya kita baca ini kan tidak semuanya kita paham artinya. Gitu. Maka mila temiki hukumnya hanya sunnah. Khusyuk, ngontongke hati, fokus itu hukumnya sunnah. Tapi sekali lagi ini sunnah yang hayat. Saya mensikapi sunnah yang hayat itu nak coro pulau tenggen doktrin tenggen ibu-ibu pengajian itu ampun disikapi Allah kadari sunnah. Selama ini kita berhadapan dengan sunnah kan Allah kadari sunnah baik kan datang. Yuk disikapi sebaliknya. Oke. Dengan kata lain kalau kita bisa mengerjakan memaksimalkan barang yang sunnah tersebut kenapa enggak? Masalahnya kalau kita mensikapi Allah kadari sunnah mesti enggak melakukan. Itu yang sering terjadi. Jadi sikapi barang sunnah ini bisa menyempurnakan perkara-perkara yang wajib manakala ada kekurangan. Kita mungkin sholat wajib kita banyak kekurangan, nah tutup dengan barang-barang sunnah tersebut. Barang-barang yang wajib di luar sana banyak, tutup dengan barang-barang sunnah. Satu itu. Yang kedua, dengan barang sunnah itu akan nilai derajat seseorang di hadapan Allah itu terangkat itu karena barang sunnah Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita berharap senang dengan barang sunnah itu akan dapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sinten kan. Terus batadabur dikrin, batadaburu dikrin, ngangen-ngangen dikir. Oke. Dikir banyak termasuk doa-doa nikwau Rabbana Rabbil warhamni Subhana Rabbiyal A'la. Terus wasunna idamatun nadri mahali sujudi. Sunnah hukumnya melihat tempat sujud saat sholat. Dengan sholat pelak-pelik ngalor ngidul asal bukan. Batal betul sholat. Susu bukan batal, ini betul. Sholat ini kan sholat ini. Kadang nggak tak pilih, nopo mulai kuingak kok. Kayak mulai suci nakal mentok kayak misalkan ya. Bukan batal bu, bukan batal. Wong gerakan ini bukan batal, karena tidak dihitung satu gerakan dua gerakan. Hitungan 1, 2, 3 yang tidak diperbolehkan dalam satu rukun itu ketika tangan plus nacatur kayak gitu. Ketika tangan ini misalkan ini tangan melepas dari tempatnya, dari busurnya, balik melihnya dan itu dihitung satu gerakan. Ngeten melih, yang dua tuh mau, balik melih dihitung 2. Tapi nak tesih ngapunten. Nak tesih, aku nanti kita sholat nih, mungkin gatel, ngapunten deh. Tesih dalam satu gerakan bu, balik meleng itu balik dihitung satu gerakan. Bridging itu bukan dihitung gerakan, tapi kalau langkah kaki ngapunten nih, ini bagi sujud, dan misal yang tenanak wedok malah turun dengan tempat sujud kita pindah. Niki pun dihitung 1. Pindahnya itu dihitung 1, baliknya kan dihitung 2. Ini bedanya gerakan tangan dengan gerakan. Kita melihat kalau leher ini ngawal dengan ini bukan termasuk gerakan, sehingga ya cuma makruh mawon. Nah, supaya kita mendapatkan kesunahan, itu sunnah idhamatun nadri mahali sujudi. Kita beloki tempat sujud kita itu hukumnya sunnah. Berarti sing saya sholatnya melek mas. Gitu. Tapi ya delok kan. Li'anna dalika aqrabu ilal khusyuk. Kita melihat fokus pada tempat sujud kita itu hukumnya sunnah karena itu akan berpotensi atau lebih mendekatkan kepada kekhusyuan. Walaupun yang sholat itu wong sing buta. Wong sing buta kan ningali ora ningali 2 kali sangat padha.
tapi menunduk, oke, menunduk. Sebagai kita tidak bisa itu melihat tempat sujud kita, itu hukumnya sunnah. Wa ingkana indal Ka'bah, walaupun di Ka'bah, dengan pas umroh haji dan mereka sholatnya ngadepi Ka'bah persis, tetap disunahkan ningali tempat sujud. Oke. Aufidul mati utawa dalam keadaan gelap nih, tenggedek, tenggen kamar. Dan nak sholat sunnah itu kan saya sekiranya wong liya mboten ngertos kan ngoten. Kecuali sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Au fi sholatil janayati atau sholat jenayah, tetap hukumnya sholat jenayah kan bukan mami sujud, tapi melihat tempat sujud itu hukumnya sunnah. Naam asunatu ayat surah nadrohu ala musabbahatihi inda rafiha kita syahudin akhir. Nah, kecuali sedikit nih, kurang sedikit melewati. Kalau di kitab ada naam itu biasanya ini kanggone sing memang rada paham tentang bahasa Arab ya, grammar-nya tata baca. Kalau ada naam itu biasanya pernyataan setelah naam itu menafikan pernyataan sebelumnya. Kan kau sunnah, oke, sunnah melihat tempat sujud kita. Walaupun buta, walaupun di depan Ka'bah, walaupun dalam keadaan kegelapan, melihat tempat sujud kita. Akan tetapi, kata sinatan itu, naam, akan tetapi, oke, sunnah ayat surah nadro ketika tahiyat, oke, ketika tahiyat, ngoten niku maca illallah, asyhadu alla ilaha illallah, kita melihat dari penunjuk itu hukumnya sunnah. Berarti orang beloi tempat sujud kan? Oke. Jadi ketika dalam sholat kita disunahkan melihat tempat sujud. Tetapi ketika tahiyat kita mengajukan jari telunjuk itu hukumnya sing sunnah melihat jari telunjuk. Naam akan beda ketika sedang tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Kita sunnahnya melihat jadi alam musabbahatihi inda rafiha, ketika ngangkat tangannya diangkat nih kok disunahkan untuk melihat uji telunjuk. Ya. Nah, itu juga berdasarkan hadis li khabarin sahihin, karena ada hadis sing sahih fihi wala yukrahu tawmidu ainaihi, dan tidak dimakruhkan sholat dengan meremke motor. Berarti nak merem bukan apa-apa mas, bukan makro ini. Balanya kurang tami doain ini. Jadi kalau merem ilang Yakob dengan catatan, dirorong ketika di sana tidak ada madorot. Nah misalkan merem terus mas apa merem itu langsung mesti ngantuk kok. Berarti kan ada nanti. Atau nak merem jadi pada khusyuk malah saya merem. Nak jenengan sholat dengan merem terus dadaknya tambah khusyuk malah saya merem. Nah itu yang saya kelatur masih halaman 23. Kita tidak terlalu lama orang pantas. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan ngomong dulu. Tidak terkait namun sholat kemauan loh kalau ini saya pernah mukadimah tentang talak nih. Rujuk talak iddah. Monggo iddah. Iddah niku bagi yang belum mendengarkan itu ya, kalau ini itu. Jadi ketika istri pisah dengan suami itu akan ada dua penyebab. Pertama suami meninggal, yang kedua suami menjatuhkan talaknya. Oke. Berarti masing-masing ini ketika suami meninggal atau suami menjatuhkan talak, maka si istri ini wajib menunggu iddah, kan wajib punya iddah kan, wajib punya iddah. Lah iddahnya, masa iddahnya itu macam-macam.
Kalau masa iddahnya istri yang tertalak, delok istri tersebut masih mengalami menstruasi, masih mengalami menstruasi, maka masa iddahnya itu 3 sucian. Iki kula imut nggih, ngapunten. Ini lebih spesifik. Kalau ini ada derek. 3 sucian itu menghitungnya Bapak Ibu. Oke. Ngapunten niki, sekedip itu, niki penting. Ketika si A, seorang suami menjatuhkan talak hari ini, maka dan istri dalam keadaan suci. Oke. Karena ketika dalam keadaan menstruasi hukumnya haram jatuhkan talak. Kita lanjutkan gini. Kesimpulan kalau ini sampun kalau balik. Ketika istri tersebut dijatuhkan talak, dengan sendirinya langsung tertalak Bapak Ibu. Talak kalau ini enten sing singgot jelas enten sing kinayah. Tidak harus tunggu pengadilan agama ngetoke palu boten. Pokoknya dengan sendirinya hari itu. Ketika hari itu berarti si istri ini kalau sedang menstruasi, kalau masih mengalami menstruasi, masa iddahnya kan berlaku. Nah, masa menunggu masa iddah ini, si suami masih ada kesempatan untuk rujuk melih dengan catatan talaknya itu bukan talak yang ketiga. Satu, karena kalau talak yang ketiga harus ada muhalil, harus disela-selani laki-laki lain dulu kan, Terus kemudian syaratnya suami ini bisa rujuk ke istri yang sudah dijatuhkan talak tadi dengan catatan istri tadi sudah pernah dikumpuli. Nah, istri dia yang pernah dikumpuli kok terjadi talak, maka hakikatnya bukan sakit rujuk melih karena istri tersebut hakikatnya tidak punya iddah, tidak punya masa iddah. Oke. Jadi kalau misalkan suami ini masih kadung jatuhkan talak tapi belum pernah dikumpuli, ngapunten, kok pengen kembali ya dengan tajdidun nikah baru lagi, bukan rujuk karena rujuk syaratnya materi talaknya bukan talak yang ketiga, terus gratis, dengan kata lain tidak perlu mahar lagi, tidak perlu mendatangkan wali lagi. Oke, itu punya sunnah. Dan istri juga pernah dikumpuli, di samping istri pernah dikumpuli, yang terakhir masa iddahnya belum rampung. Kalau masa iddahnya sudah rampung, suami bukan saged rujuk melih, tapi harus nikah tasdidun nikah. Nganyar-nganyari nikah. Kalau nganyar-nganyari nikah ya harus dengan mahar lagi, harus dengan ijab kabul lagi, harus dengan wali, harus dengan 2 saksi. Itu bedanya. Makanya nunggu masa iddah itu kesempatan seorang suami yang dulu itu melakukan rujuk. Nah, kembali ketika masa iddahnya ini wanita yang sedang menstruasi, cara menghitung 3 sucian ketika dijatuhkan talak. Katakan ini hari Jumat, kemudian menstruasi lagi kok kurang dari 15 hari, maka itu tidak masuk hitung 1 sucian. Peluang sulit. Ini jatuh talak, ya walaupun kita nak udah bilang ya, yang talak itu hukumnya kan macam-macam, tapi kita ngerti, betul. Seorang wanita ini dijatuhkan talak hari ini Jumat, masa suci nih, ini kita suci nih. Terus kemudian dia menstruasi, head, niku kok kurang dari 15 hari ke depan, maka yang suci ini dari dihitung 1 sucian. 1 suciannya itu mungkin setelah menstruasi terus suci baru dihitung 1 sucian. Nah, 1 sucian itu kapan? Yo harinya kan paling sedikit 15 hari, memungkinkan lebih dari 1 bulan kan? Jenengan lebih paham itu. Ya jelas itu masih 1 sucian. Tapi kalau jatuhnya talak hari ini, kemudian si perempuan ini suci lagi mungkin menstruasi lagi 17 hari ke depan, berarti lebih dari 15 hari, betul? Lebih dari 15 hari. Nah, sucinya ini dihitung 1 sucian. Nah, kita ambil. Ya, paham. Paham.
Oke, kalau wangsuli. Cara menghitung masa idah, Bu. Masa idah itu kalau orang yang tertalak, istri yang tertalak ini masih menstruasi kan dihitung 3 sucian masa idahnya. Bukan 100 hari dipukul rata, enggak. Di luar sana di masyarakat itu yang terjadi nonton masa idah ya pokoknya nunggu 100 dino. Boten, memungkinkan lebih. Delok kalau perempuan yang tertalak niki sekali lagi wapun matur bahwa perempuan pisah dengan laki-laki itu ada kalanya karena meninggal. Kalau karena meninggal niki masa idahnya 4 bulan 10 hari dan wajib iddat. Oh, kula matur. Iddat niku bersolek. Nah, berhias itu wajib ninggal berhias. Itu kalau ditinggal mati bojone tak berkabung. Mboten angsal. Gelang sing biasane kan sikil mulai dengkul sing dipolok jadi tinggal titik. Gamangane kan ngoten. Iki mboten angsal berhias. Iki iddat. Estu. Nah, wajib tidak. Tapi kalau wanita tertalak, jatuhnya talak dari suami, maka delok wanita ini kalau istri ini masih mengalami siklus menstruasi, masa idahnya 3 sucian. Oke, 3 sucian. Kalau sudah tidak menstruasi, tidak menstruasi sakit menopause, sakit dereng menstruasi dinikahke kan sakit. Mun 8 tahun mun dinikahke. Menstruasi dereng. Lho memungkinkan ya. Maka masa idahnya 3 bulan kan mboten. Nah, cara menghitung 3 bulan dan 3 sucian niki teknisnya. Wow, kita baru berbicara niki teknis. Seorang wanita ditalak hari ini. Wanita gitu dalam kondisi suci. Kemudian kurang dari 15 hari ke depan, mungkin seminggu ke depan baru menstruasi. Maka sucinya niki tidak dihitung 1 sucian, paham benar? Oh ya. Belum terhitung. 3 sucian masa idah niku dihitung setelah menstruasi ini. Oh. Tapi kalau masa suci niki saat ini ditalak, kemudian 17 hari ke depan baru menstruasi. Melebihi 15 hari maka sucinya niki dihitung 1 sucian. Akan ditampi mulainya 3 sucian niku lho teknisnya ngoten niku. Kenapa 15 hari? Karena masa sucinya perempuan itu minimal 15 hari. Minimal. Kalau ngerti dari mati ngapa atau mau ngerti dulu kayaknya. Katoliknya kadang-kadang. Artinya para suami ini kadang-kadang. Jadi tidak mungkin misalkan ini kurang sholat. Menstruasi. Enggak alasannya. Suci bagi itu suci kayak seminggu dong. Bukan mungkin dong. Oke, karena dalam 30 hari maksimal menstruasi itu kan 15 hari, berarti kan ada kurang 15 suci. Minimal nih Bu sucinya. Nah maksimalnya aminin, jenengan lebih paham. Memungkinkan 1 bulan, memungkinkan lebih. Baru menstruasi lagi lah itu dihitung satu sucian. Apa? Tanya Pak. Tanya Pak. Misalnya gini, ada perempuan haid dalam waktu 14,5 hari. 14,5 hari. Kemudian dia mandi besar, mandi junub. Misalnya itu sucinya waktu zuhur. Waktu zuhur itu kan saya hitung 14. Kemudian waktu isya muncul lagi darah haid. Itu pripun ta? Kalau masih di bawah 15 hari 15 malam, kok kesedereng tuntas gitu, jangan lebih paham, terutama ibu. Tapi kalau melebihi 15 hari 15 malam, berarti dasar istirahat. Ada istirahat ya tetap sholat. Nah terus kok isi milih terus tamu nih, ini tuh berarti bukan darah menstruasi. Jadi ini makin supaya mandek pripun caranya MPC lah. Oh MPC. Bu bicaranya. Bu bicara nih. Itu kalau ajeng di
Ya oke, lagi dicangkung plus apa dilabah apa di maksudnya MPC nonton itu lewat teknis, artinya tetap kewajiban so. Nah, berarti tidak ada kaitan dengan penghitungan masa idah. Terakhir ngapunten sangat. Ini mau ngomong imut karena kemarin saya sudah menjelaskan, tapi dua ini cara teknis menghitung masa idah bukan apa dereng tersampaikan. Nah, masa suci itu kalau secara di beberapa kitab itu menghitungnya bukan tanggal sesuai tanggal Masehi ngapunten. Masa idah yang 3 bulan bagi ngerjau yang sudah tidak menstruasi ternyata dicerai. Ngapunten nggih. Ngapunten pun bukan menstruasi, mungkin menopause atau mungkin dia kasusnya belum pernah mengalami menstruasi ini kalau ditalak, maka masa idahnya kan 3 bulan ini. Nah, cara menghitung 3 bulan itu bukan kok terjadi talak tanggal 20 Januari. Maka mungkin masa idahnya nunggu 30 April. 3 bulan nih. Apa enggak? Boleh ditulis di papan tulis. Oh, bagus. Ngeten nggih. Ngapunten bisa suami ada kalanya maut, mati, meninggal. Begitu juga harus ada masa idah, nggih. Idahnya 4 bulan 10 hari. Dan wajib idah. Idah itu menghindarkan apa? Tidak boleh dosa lagi. Terus ada kalanya sebab cerai, talak. Talak ini menuntut juga idah juga. Nah, idahnya tergantung yang masih menstruasi, masih sudah tidak kan. Nah, saya fokus dengan cara menghitung teknisnya nih. Teknis menghitungnya. Ketika 3 sucian, masa haid kan berarti 3 sucian. 3 sucian itu mau, ya maklum. Nah, ketika 3 bulan, ini berdasarkan bulan Hijriah Bapak Ibu. Bukan Masehi. Contoh, kasus terjadi talak tanggal 10 Muharram atau tanggal 20 lah. Mungkin Masehinya ya menyesuaikan ya. Maka menghitungnya 3 bulan Hijriah ini disempurnakan ke 30 rien. Jadi parameternya itu 3 bulan Hijriah. Contoh misalkan seorang perempuan tertalak tanggal 30 Muharram. Oke, maka mulainya tanggal 1, Bu. Oke, saya dimengerti. Ketika tanggal 20 ini disempurnakan menuju 30 dulu lah. Menghitungnya 3 bulan itu per tanggal 1 Hijriah. Oh. Jadi yang 10 hari itu tidak dihitung. Nah, sempurnakan sih, betul gitu. Niku enten dan kita padahal mau ini. Kita tertalak 20 Maret. Mulai 1 April. Oke. Kalau orang Jawa kan biasanya idenya yo pas 100 hari dulu. Kenapa kita para suami juga harus tahu? Nah, punten ini. Karena terkait dengan rujuk, Bu. Kalau masih dalam masa iddah, si suami rujuk masih memungkinkan bisa. Tapi kalau masa iddahnya sudah lewat, suami yang ingin kembali lagi atau dua suami istri yang ingin merajut, dengan berbagai hikmah ini kan mesti antar gitu, harus berumah tangga, harus tasdidun nikah. Nah, apa bedanya? Nak rujuk cuma dengan kalimat
Oke, Bu, yuk kita rujuk lagi gelombang. Oke, hanya 2 orang suami dan istri itu mau cukup. Ya wes tak rujukkan ya. Tapi yo yang perlu digarisbawahi sudah terjadi talak 1 sampai 3 ya berarti konsekuensinya nggak diberi. Ada